Materi ini kita lanjut mengenai table layout. Kalau sebelumnya kita sudah belajar table layout, table row, sekarang kita membuat sebuah table layout dengan case tadi membuat menu login. Nah, tampilannya seperti ini. Ada login, ada username, ada edit tag, ada password, ada edit tag juga, ada button submit. Nah, ini layout ini menggunakan table layout. Adapun kodenya sebagai berikut. Pertama yaitu membuatlah sebuah table layout. Seperti ini, table layout. Kemudian ditutup table layout. Jadi tampilannya seperti ini, satu kesatuan table layout. Satu table layout. Kemudian kita membuat nih yang paling atas nih login. Nah, ini kita menggunakan table row. Table row dia menggunakan text view, artinya tulisan yang login ini dia menggunakan text view. Jadi saya punya table row, padding topnya 10 px, posisinya adalah di tengah, kemudian dia punya layout margin topnya 20 px. Kemudian di dalam table row yang ini saya punya tag view. Tag view, kemudian width-nya wrap content, gravity-nya center, artinya posisinya di tengah. Nah, ini layout span 2 artinya dia menggabungkan. Menggabungkan seharusnya kan ini ada dua ini nih, dua kolom ya, karena di span jadi dua, jadi digabung jadi satu, kayak merge gitu, kayak di Excel itu kayak di merge. Jadi dua, tulisannya login, text color-nya warnanya seperti ini, ukuran size-nya 25 sp dan bold, artinya ditebal, stylenya ditebalin. Jadi tampilannya seperti ini. Dia punya span-nya 2 karena digabung. Kemudian posisinya di tengah. Makanya di sini layout span-nya 2. Jadi ini harusnya ada dua ini ya, ada dua kolom ya. Kolom 1 di kolom 2 karena di span jadi 2 jadinya kayak di merge gitu. Ini untuk login. Kemudian yang kedua adalah pembuatan username, di mana di sini username merupakan text view, di sini adalah edit tag. Kodenya seperti ini. Saya nge-create table row juga sama. Kemudian di dalam table row itu terdapat text view dan edit text. Nah, text view itu tulisannya seperti ini. Tulisannya yaitu username. Nah, makanya dia seperti ini ya. Dia seperti ini, dia Android tag-nya username, kemudian text size-nya, jadi ukuran teksnya adalah 20 sp, warna color-nya warna hitam, kemudian posisinya margin left-nya adalah 20 dip. Makanya tampilan seperti ini. Nah, nih dia, margin left-nya 20 dip, kemudian posisinya warnanya warna bold, dihitamkan. Nah, ini di bold. Tag color-nya warnanya hitam, kemudian text size-nya ukurannya 20 sp. Makanya tampilan seperti ini. Nah, kalau mau stylenya mau dihitamin ya silakan, berarti Android style bold di sini tinggal tambahin aja. Ini aja misalkan Pak, saya mau saya tebalkan misalkan ya, tinggal dimasukin aja nih Android stylenya bold, artinya ntar tulisannya tebal, warnanya warna hitam. Karena ini kodenya warna hitam. Tapi kalau misalkan tidak mau warna hitam misalkan tinggal dirubah aja kodenya, tag color-nya warnanya apa. Nah, ini kan jadi bold, jadi tebal. Kemudian text view-nya udah, kemudian di dalam table row yang pertama ini, yang kedua ini selain text view ada edit tag di sini sebelah kanannya. Makanya di sini edit tag. Edit tag, kemudian layout margin left-nya 20 dip, kemudian right-nya juga 20 dip. Wake-nya 1, layout wake-nya 1. Ini untuk yang edit tag yang ini. Nah, ketika ini sudah ke create, nah yang bawahnya juga tinggal di copy paste aja sih. Di copy paste di mana tulisannya adalah password, kemudian ini adalah edit tag. Nah, seperti ini. Kalau misalkan yang di atas sudah ada ya tinggal di copy paste aja. Nah, ini kalau misalkan mau ditebalin passwordnya silakan. Tinggal di copy paste aja di sini. Misalkan di text view-nya dimasukin kode Android Textile Bold. Jadi tulisan passwordnya tebal gitu. Kalau yang ini kan awalnya kan belum tebal nih. Mau ditebalin ya silakan. Nah, misalkan warnanya nggak mau warna hitam ya silakan. Tinggal dirubah aja di text color-nya. Nah, jadi tebal kan. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk yang bawah itu menggunakan button di sini. Di mana tulisannya adalah submit.
Nah, tulisannya seperti ini. Nah, dia menggunakan button, makanya di sini Android layout span-nya 2. Jadi dia menggabungkan sama seperti kayak yang di atas ini, yang kayak isi login ini. Makanya di sini layout span-nya 2. Nah, makanya di sini 2 dan dia sama seperti yang di atas, menggabungkan. Makanya tampilannya seperti ini. Nah, ini kodenya seperti ini. Jadi saya punya table row, posisinya di tengah sama seperti kayak yang di atas, kemudian margin top-nya 20 dip, kemudian tulisannya adalah submit, kemudian nah ini yang paling penting nih, Android layout span 2, artinya 2 kolom itu digabung. Makanya tampil seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk aplikasi login. Adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat sebuah button. Misalkan ada 2 button ya. Pertama adalah button TOAS, kemudian yang kedua button alert. Tampilannya seperti ini. Jadi ada 2 button TOAS sama button alert. Kemudian di atasnya ada text view dengan tulisan button action. Adapun kodenya sebagai berikut. Saya menggunakan linear layout sebagai dasarnya, kemudian saya menggunakan table layout. Table layout, kemudian saya membuat dari table layout tersebut, saya membuat table row, kemudian di dalam table row tersebut, saya membuat text view. Kemudian di dalam text view tersebut, saya menuliskan tulisan button action pada Android text-nya. Kemudian ukuran huruf pada text size-nya adalah 12 dp, sehingga menghasilkan kode seperti ini, button action yang di atas ini. Kemudian ketika table row-nya sudah saya buat, kemudian saya buat lagi table row yang kedua untuk button TOAS dengan tulisan TOAS yang ini nih, button TOAS. Nah, adapun langkahnya pertama saya buat table row-nya, kemudian saya tarik buttonnya, kemudian saya kasih ID. Nama ID-nya adalah BTN TOAS. BTN TOAS dengan width 203 dp, layout height-nya wrap content, dia mengikuti konten ya. Kemudian tulisannya adalah button TOAS, sehingga tampilannya seperti ini. Nih, button TOAS. Kemudian di bawah button TOAS, saya buat lagi button yang kedua. Saya buat lagi table row, kemudian saya tarik lagi buttonnya, atau saya kode, kemudian saya buat ID dengan nama button alert. Nah, kemudian width-nya saya buat word content, height-nya word content. Nah, ini bisa web content atau kita isi nih, width-nya berapa dp misalnya, itu bisa. Atau kita misalkan mengikuti konten ya silakan. Kalau yang ini kan kita default ya, kita tulis ya 203 dp. Kalau ini kan kita isi web content gitu. Kemudian tulisannya dengan nama button alert. Jadi tulisan di buttonnya dengan tulisan button alert. Sehingga tampilannya seperti ini. Nah, silakan dibuat dulu. Tampilannya seperti ini. Jadi ada linear layout. Kemudian saya di dalam linear layout saya masukkan table layout. Nah, table layout. Kemudian di dalam table layout terdapat table row. Table row-nya ada 3. Table row untuk yang text view, table row untuk button TOAS, table row untuk button alert. Nah, kalau yang ini untuk text view tadi. Text view tadi dengan tulisan button action. Ukuran size-nya adalah 12 dp. Kemudian yang ini table row. Table row yang kedua ini berupa button. Nah, kemudian saya kasih nih ID-nya. ID-nya dengan nama BTN TOAS. Nah, untuk yang width-nya silakan. Kalau mau di set 203 dp ya silakan. Kalau mau diisi wrap content ya silakan. Termasuk height-nya juga silakan. Kemudian ketika table TOAS-nya udah saya buat, yang selanjutnya saya buat ke table row. Table row button. Nah, ID-nya saya buat BTN alert di sini. Oke. Nah, ketika desainnya sudah saya buat, tampilannya seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Nah, ketika activity main-nya udah saya buat, nanti saya coding nih di main activity-nya. Nah, untuk main activity sendiri saya menggunakan bahasa Kotlin,
Sintaksnya hampir sama kayak Java, cuman dia lebih ringkas dan lebih sederhana. Jadi saya menggunakan Kotlin. Jadi formatnya ketika disimpan itu .kt. Jadi ketika mau membuat project, nah itu pilihnya yang Kotlin ya, misalkan seperti ini ya, empty activity next. Nah ininya pilih language-nya ke Kotlin gitu, pilihnya Kotlin. Jadi kita membuat program dengan bahasa pemrograman Kotlin untuk Android ya. Nah, oke saya lanjut ya. Ketika buttonnya udah saya buat, desainnya udah saya buat, nah di main activity tinggal saya panggil nih, saya buat kodenya seperti ini. Jadi saya set layout activity main. Nah, activity main ini berkaitan dengan nama layout yang kita buat tadi nih, activity main. Kalau misalkan namanya misalkan button main, berarti di sini juga button main, harus konsisten. Kemudian di sini ada btn toas. Nah, btn toas ini ngacunya ke button yang saya buat tadi, ke sini. Btn toas nih, yang ini nih. Nah, ini ID-nya kan btn toas nih. Nah, btn toas kan nama ID-nya. Nah, btn toas sehingga di sini juga btn toas namanya, btn toas. Kemudian kita set on click listener. Nah, untuk toasnya itu ada dua cara nih, cara pemanggilannya. Bisa seperti ini, toas.makeTag, application content, tulisannya apa, kata-katanya apa, kemudian tampilkan. Atau misalkan mau pakai variabel ya silakan. Mau pakai cara gini silakan, cara yang pertama boleh, cara kedua boleh silakan. Nanti ntar ketika kita running, ketika kita klik button toas tadi, nanti ntar muncul tuh pesan dengan tulisan Hai Ricky. Nah, ini untuk yang btn toas. Yang button toas yang ini nih, ini. Ya, jadi ketika saya klik button toas, nanti munculnya seperti ini. Hai Ricky, tulisan yang tadi, Hai Ricky. Yang mana tadi? Oh, yang ini. Nah, Hai, kemudian ada lagi pesan lagi Ricky. Nah, kemudian saya punya button lagi yang kedua yang namanya button alert, alert. Button alert dengan ID, kita buka kode ID-nya ya. Nah, ID-nya itu btn alert di sini, btn alert. Nah, kemudian saya panggil aja btn alert titik set on listener. Nah, di sini saya menggunakan alert nih. Nah, alertnya itu berupa keputusan nih, pilihan dialog, pilihan dari sebuah keputusan. Nanti ada muncul seperti dialog, ya, cancel atau no. Ketika saya klik yes, maka Anda pilih ya. Muncul pesan Anda pilih ya. Tapi kalau saya klik cancel, saya pilih cancel, nanti keluarnya Anda pilih batal. Atau saya misalkan klik no, berarti Anda pilih tidak. Nah, yang atas ini berupa menampilkan toasnya, pesannya. Yang ini dia ada alert dialog di sini, semacam kayak kotak dialog ya. Nah, terada pilihan ya, yes, cancel atau no, yes, cancel apa no. Jadi ketika saya klik yes, button yes, maka keluarnya Anda pilih ya. Ketika saya klik cancel, nanti tulisannya adalah Anda pilih batal. Kemudian kalau misalkan saya klik no, maka ntar keluarnya adalah Anda pilih tidak. Pilih ini harusnya ya, pilih tidak gitu. Nah, Anda pilih tidak. Nah, inilah materi untuk pembelajaran toas dan alert. Silakan dicoba di komputer masing-masing. Seperti ini kodenya. Nah, ini saya menggunakan Kotlin ya, bahasa pemrograman Kotlin. Nah, ini toas.makeTag, application contact. Nah, teksnya apa, tulisannya apa, kemudian tampilkan. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu menggunakan variabel val toas sama dengan ini. Kemudian toas.show. Nah, ini bisa cara satu, bisa cara kedua. Kalau mau ringkas, ya gunakan cara pertama. Gitu. Ini adalah hasil dari toas ya yang kita buat tadi. Ada dua button, ada button toas sama button alert. Nah, misalkan saya klik button toas. Nah, nanti muncul nih di bawahnya ada tulisan Hai Ricky. Kemudian misalkan saya klik button alert. Nah, ntar ada pilihan nih, mau klik yes, no, atau cancel. Misalkan saya klik yes, maka keluarannya Anda pilih ya. Kemudian misalkan saya pilih no, tulisannya Anda pilih tidak. Kemudian saya pilih cancel,
Tulisannya adalah Anda pilih batal. Buat sebuah kalkulator sederhana. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita ngebuat desain terlebih dahulu. Yang pertama, ada terdapat text view dengan tulisan angka pertama, kemudian saya mempunyai edit tag yang pertama, kemudian saya punya text view lagi dengan tulisan angka kedua, kemudian saya mempunyai edit tag yang kedua, kemudian saya mempunyai 3 button. Yang pertama adalah button tambah, kemudian button kurang, button kali, dan yang terakhir adalah hasil. Ini berupa text view. Jadi ketika si user memasukkan input angka pertamanya misalkan 5, kemudian angka keduanya adalah misalkan 2. Ketika dia klik tambah, berarti dia akan menjumlahkan angka pertama dengan angka kedua. Begitu juga dengan button yang lain, misalkan button kali misalkan ya, berarti dia akan mengali angka pertama dikali dengan angka kedua. Ketika diklik kali, maka keluar hasilnya di sini nanti. Misalkan angka pertamanya 5, angka keduanya 2, berarti hasilnya adalah 10. Nah, silakan buat desain seperti ini. Adapun langkah-langkah yang saya buat adalah saya menggunakan layout linear layout. Kemudian saya orientation-nya adalah vertikal. Kemudian di dalam linear layout saya menambahkan widget text view. Text view seperti ini. Kemudian tulisannya adalah Android text-nya adalah angka pertama dengan text size 18 dp. Kemudian di bawahnya text view angka pertama ini, kemudian saya menambahkan edit tag. Edit tag dengan hint input angka. Misalkan input angka pertama misalkan ya, input angka pertama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita memberi ID-nya, jangan lupa nih. ID-nya misalkan saya buat angka 1 misalkan. Ini ya, jangan lupa nih ID-nya. Kemudian di bawah edit tag angka pertama, yang input angka pertama, yaitu saya membuat text view yang kedua dengan nama angka kedua. Angka kedua, kemudian di bawahnya lagi saya buat edit tag-nya lagi sama. Nah, mungkin ini hint-nya adalah input angka kedua misalkan ya. Kemudian ID-nya saya buat angka kedua. Ini jangan lupa nih angka kedua ID-nya. Kemudian setelah edit input tag yang kedua, saya menambahkan button. Nah, ini button tambah. Tulisannya adalah button tambah, kemudian ID-nya saya buat tambah di sini. Kemudian di bawah button tambah, saya tambah lagi button kurang. Ini kurang. Kemudian saya buat ID namanya kurang. Kemudian yang terakhir adalah kali. Kemudian di bawahnya adalah hasil. Nah, kemudian saya buat ID namanya adalah HSL di sini, HSL. Nah, silakan dibuat terlebih dahulu. Desainnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada text view, edit tag pertama, text view kedua, angka kedua, input angka kedua, ada button 3 button, kemudian ada hasil. Nah, setelah membuat desainnya, maka kita akan membuat demand activity-nya. Kita buat kodenya. Nah, ini saya menggunakan Kotlin ya, menggunakan Kotlin. Nah, saya finding button-nya. Pertama adalah button tambah. Saya mengacunya kepada ID tambah yang tadi kita buat nih. Ini button tambah nih. Nih, ID-nya kan tambah nih. Tambah. Nah, ini tambah kurang kali. Makanya di sini ini adalah tambah. Kita panggil ID-nya. Nah, ini saya punya variabel namanya adalah btn tambah. Ini juga sama btn kurang, btn kali. Nah, ini kalau yang ini ngacunya ke ID XML-nya. Kemudian ini angka 1, angka 2, ini yang berupa inputan dari edit tag tadi. Nah, saya punya variabel namanya in1 sama in2. Nah, kemudian ketika saya udah set, sudah saya finding the komponennya, kemudian saya lakukan aksi. Nah, btn tambah ini apa yang akan dieksekusi? Maka btn tambah .set on click listener yang dieksekusi adalah dia akan mengambil teksnya, kemudian dia merubah ke integer untuk angka yang pertama. Jadi inputan yang pertama diambil, kemudian dia lakukan penyembelahan. Makanya di sini ada tambah di sini. Tambah in2 ini berupa variabel yang ini, yang inputan yang edit yang kedua, angka kedua.
Nah, kan inputannya kan berupa string. Nah, saya convert ke integer. Jadi dia menghitung penjumlahan hasil dari penjumlahan integer ya. Nah, saya tampung ke file tambah di sini. Kemudian saya akan lakukan set text. Saya akan tampilkan hasilnya. Nah, tadi kan kita udah buat nih text view-nya yang bawah ini yang hasil. Nah, ini kan ID-nya adalah HSL ya. HSL ya. Nah, makanya ketika di sini saya akan melakukan set text. Saya akan menampilkan hasil eksekusinya. Misalkan kalau yang tambah berarti hasil penjumlahannya. Makanya di sini hsl.text sama dengan tmbh. Nah, ini ngajunya ke sini .toString, artinya dia menampilkan berupa tipe string. Nah, ini. Nah, tmbh ini ngajunya ke sini. Nih. Nah, begitu juga dengan kurang dan kali. Nah, kalau kurang misalkan saya punya filenya krr kurang misalkan. Nah, ini dia lakukan operasi pengurangan di sini. Nah, tinggal saya panggil aja hsl.text sama dengan krng.toString. Maka dia akan menampilkan hasil pengurangan. Begitu juga dengan kali. Adapun hasilnya kita akan demokan seperti ini. Sekarang adalah hasil dari kalkulator yang kita buat tadi. Ini tampilan seperti ini. Ada inputan angka pertama, misalkan angkanya adalah 10. Kemudian angka kedua, angka 2-nya misalkan 8. Kemudian di sini ada button tambah kurang kali, misalkan saya akan melakukan penjumlahan. Saya klik tambah di sini. Maka hasil yang dibawa adalah hasil penjumlahan 10 ditambah 8, makanya keluarannya ada 18. Namun misalkan saya klik kurang, berarti dia akan melakukan pengurangan. Angka pertama dikurang angka kedua, makanya hasilnya 2. Kemudian ketika saya klik kali, berarti dia akan melakukan pengalian. Angka pertama dikali angka kedua.